Nggih, assalamualaikum Bu Mei, selamat sore. Iya, selamat sore Bu Lili. Nggih, Apakah saya kema mengganggu, Bu? Enggak Bu, ini, saya ada waktu luang, kira-kira, ada yang ingin Bu Mei sampaikan? Iya, Bu, ini saya pengen cerita, pengen ya nanti sekaligus kalau saya suntuk gitu, pengen mengeluarkan unek-unek saya, Bu Lili. Oh gitu, nggih. Gini Bu Mei, jadi, untuk pertemuan kali ini, apa yang ingin Bu Mei capai? Nggih. Saya itu kan guru BK kan, Bu Lili. Nah, Nggih. di sekolah itu image BK itu kan memang anak-anak itu kayak belum terlalu familiar gitu. Jadi mereka itu menganggapnya BK itu kan polisi sekolah. Biasanya mereka tahunya seperti itu. Apalagi saya kan guru baru gitu di situ. Jadi anak-anak kan belum mengenal saya. Nah, di kondisi itu tuh kadang-kadang saya pengen sekali dekat dengan anak-anak, tapi saya tidak punya jam di kelas. Jadi sering anak-anak itu kan tidak mengenal saya. Nah, saya pengennya itu gimana ya caranya mereka itu biar cepat mengenal dengan saya gitu. Tujuan saya sih biar BK itu lebih dekat dengan siswa gitu, Bu Lili. Oh gitu nggih Bu Mei. Jadi, untuk jam pelajaran BK itu tidak ada di dalam kelas gitu nggih Bu Mei? Jadi kurang begitu, Oke, dikenal oleh anak-anak seperti itu, oke, nggih. seperti itu. Kemudian ingin yang saya, tanyakan lagi, kira-kira untuk ukuran keberhasilannya Bu Mei nanti ini posisinya, berapa nggih? Maksudnya, eee kalau di skala 1 sampai 10, ini posisinya Bu Mei pada kisaran berapa nggih? Kalau saya ini ya ada beberapa usaha yang saya lakukan ini saya baru di posisi 6 sih, Bu. Oh gitu nggih. Kemudian, apa ukuran keberhasilan Bu Mei nggih dari masalah yang Bu Mei hadapi tadi? Kalau saya sih ukuran keberhasilannya yang jelas siswa itu jadi lebih dekat, terus pengen terbuka dengan saya sebagai guru bimbingan konseling, terus mereka juga secara mandiri itu bisa konsultasi dengan saya gitu, Bu Lili. Oh begitu nggih Bu Mei. Jadi, eee, ini sangat penting untuk Bu Mei nggih. Gini, mengapa tujuan ini, sangat penting untuk Bu Mei nggih? Jadi untuk kedekatan dengan anak-anak itu mengapa, sangat penting untuk Bu Mei? Iya, karena menurut saya, Bu, ya, untuk bimbingan konseling itu apalagi di usia remaja, itu kan sebenarnya banyak sekali permasalahan-permasalahan pada anak-anak. Tapi karena mereka tidak terbuka, mereka larinya kemana gitu kan nggak tahu. Padahal ada bimbingan konseling yang fungsinya memang untuk membantu anak-anak ini. Nah, ketika mereka itu tidak dekat dengan saya, otomatis itu tidak akan terjadi kan seperti itu. Oh nggih, seperti itu nggih Bu Mei. Jadi, mungkin, ada usaha, atau ini usahanya Bu Mei untuk mendekatkan kepada anak-anak? Kalau usaha saya itu kan kita juga punya grup WhatsApp nih sebenarnya. Itu juga kadang-kadang saya komunikasi lewat situ, kemudian anak-anak juga saya saya sapa kadang-kadang kalau pas ketemu di jalan gitu. Kemudian Nggih. kadang-kadang juga saya minta jam Bu ke guru-guru yang lain, guru mapel kebetulan pas waktu nggak ulangan atau bagaimana gitu saya minta jam pada bapak ibu guru itu. Kalau dikasih jam itu saya baru bisa masuk kelas ya, tapi kendalanya sekali lagi kalau intensitas waktunya ketemu itu sebentar gitu, Nggih. keakraban itu kurang terjalinnya gitu loh Bu Lili. Oh nggih. Terus, apakah hambatan yang Ibu rasakan ini, ya selama Ibu ini? Kalau hambatan saya itu ya itu Bu, karena di sekolah itu nggak dapat jam, Nggih. kemudian juga ada sedikit miskomunikasi mungkin atau berbeda pandangan saja dengan
pemangku kepentingan bahwa BK itu masih eksistensinya itu masih kurang di tingkat SMA begitu. Jadi mungkin image yang tertanam dulu-dulunya itu BK itu ya cuma apa gitu, bukan guru yang nganggur gitu loh Bu. Jadinya Oh, nggih. jadinya sering dibilang guru yang nggak punya kerjaan gitu, karena Nggih. kita tidak punya jam gitu, tidak nyata gitu kerjanya katanya. Oh, Padahal seperti sebenarnya juga banyak yang bisa kita lakukan, tidak hanya di kelas, tapi mungkin konseling individu atau mungkin bimbingan kelompok atau yang lain gitu bisa kita lakukan gitu. Nah, itu jadi hambatan yang lumayan menyulitkan buat kami guru BK untuk di sekolah gitu. Oh, nggih. Jadi, untuk, solusi dari hambatan Bu Mei ini apa nggih kira-kira? Ya untuk saya tuh juga pengen gitu Bu, punya apa nih solusi untuk permasalahan ini gitu. Ya sementara itu yang saya rencanakan mungkin saya akan ngobrol mungkin dari Nggih. pemangku kepentingan sekolah. Saya ngobrol bagaimana kalau memang BK itu diberikan jam minimal 1 minggu minimal 1 hari 1 jam dalam 1 minggu gitu, biar kita itu bisa ketemu anak-anak di kelas. Kalau di kelas itu kan kadang-kadang kita bisa tahu waktu ngabsen, oh ini anaknya Nggih. ini. Kemudian ada tingkah laku mereka yang bisa kita amati dalam kelas. Kemudian nantinya akan nyambung ketika kita ada permasalahan, waktu ada Bapak Ibu guru yang di kelas itu punya masalah dengan salah satu atau beberapa anak, nah kita Nggih. nyambung ketika oh yang ini yang duduk di sebelah sana gitu. Kadang saya gitu kalau Iya. misalnya sudah masuk kelas, oh ini yang duduk sebelah sana, ada sesuatu hal yang sikap atau perilaku yang saya tangkap kayak gitu kan, itu untuk memetakan kita bagaimana sifat anak-anak ini gitu. Nggih. Nanti saya lebih komunikasi gitu aja Bu Lili dengan mereka itu biar dapat jam dan bisa lebih intensif dalam komunikasi dengan wali kelas gitu. Nggih. Selanjutnya gini Bu Mei, dari skala 1 sampai 10, jadi, Bu Mei itu skalanya berapa nggih, untuk mencapai tujuannya Bu Mei tadi? Ingin meningkat ke level berapa? Saya ya 9 lah. 9, bagus nggih. Target saya tinggi ya Bu Dari Lili. nggih 10 targetnya Bu Mei 9 nggih. Nggih Nggih. bagus bagus itu Bu Mei, nggih, Iya. bagus. Kemudian, apa prioritas yang Ibu siapkan untuk, kira-kira mencapai, tujuannya Bu Mei ini? Iya prioritasnya ya saya lebih ke konsisten ya ketika saya menginginkan sesuatu, nanti saya ketika misalnya diberikan jam, saya akan usahakan untuk memiliki komitmen untuk melaksanakan dengan baik, sangat meminimalisir kekosongan jam, Nggih. sehingga itu juga akan menjadi apa ya, tolok ukur kepercayaan dari sekolah. Nanti ketika misalnya saya dikasih jam, ternyata saya tidak masuk, lah itu kan justru malah, loh ternyata bareng dikasih jam nggak pernah masuk atau Nggih. bagaimana, seperti itu. Oke. Terus kemudian, strategi apa yang akan Ibu Mei lakukan untuk mencapai tujuannya Bu Mei tadi? Kalau strateginya ya itu tadi Bu, saya komunikasi, sekali lagi komunikasi yang lebih intens gitu nggih, dengan yang Nggih. pemangku kepentingan. Kemudian juga bisa sharing juga dengan guru BK yang lain, mungkin mereka juga bisa membantu dalam menyuarakan gitu untuk meminta jam gitu. Oh nggih. Terus kemudian bagaimana, antisipasi Ibu dalam mengatasi hambatan-hambatan yang Ibu ini hadapi? Ya antisipasinya paling saya juga masih usaha lewat komunikasi dengan anak-anak secara langsung lewat WhatsApp. Kadang-kadang kita juga apa namanya berhubungan itu lewat WhatsApp. Apakah mereka janjian gitu, kadang-kadang kalau misalnya mau konsultasi itu janjian dengan saya melalui WhatsApp, nanti kita bertemu di ruang BK gitu. Nah untuk Nggih. sementara ini
saya lebih banyak kegiatan untuk konseling individu Bu Oh daripada ya. ketemu dengan banyak anak-anak. Karena kalau anak-anak itu misalnya pengen konseling kelompok atau bimbingan kelompok itu kesulitannya tempat juga sih Bu. Itu juga salah satu kendala karena saya juga Hmm. tidak punya ruang BK ya di sini. Ruang BK-nya itu katanya dulu dibongkar gitu loh Bu Lili dan belum Iya. Mm. hanya dibongkar tidak dipasang lagi. Jadinya sekarang di tempat yang seadanya begitu. Oh Jadi ya. kapasitas ruangnya itu kecil. Jadi kalau mereka itu berkelompok tuh nggak muat di ruang BK yang sementara ini gitu. Jadi Oh, untuk iya. fasilitasnya itu juga kita masih belum apa ya, belum support gitu. Oh, nggih, seperti itu. Terus kemudian, dalam, menjalankan rencana Ibu Mei ini, siapa saja yang dapat membantu Bu Mei? Ya itu tadi saya nanti mencoba komunikasi dengan teman-teman Serikat Sejawat nggih untuk BK Nggih, sendiri walaupun sulit karena memang tidak seiya gitu. Mereka tidak seide gitu ya nanti juga pelan-pelan gitu walaupun mereka nanti ya akhirnya akan membantu atau tidak yang jelas saya akan mengkomunikasikan berusaha lah ya. nggih, Namanya orang itu kan wajibnya berusaha. Kalau hasil nggih, itu nanti ya kita lihat saja apakah berhasil apa tidak. Kemudian selain itu juga kepala sekolah tentunya, nanti kalau siapa nggih. tahu kepala sekolahnya itu segera ganti Bu Lili, Oh, ya biar gitu. kita nanti bisa lebih apa namanya bisa untuk fresh gitu. Jadinya Nggih, mungkin pola pandangannya itu berbeda gitu. Harapannya sih begitu. Tapi kalau memang masih bertahan, beliau masih di sini dan memang kondisinya masih seperti ini ya kita maksimalkan saja yang ada sementara ini. oh, kemudian, dari pertemuan ini mungkin Ibu Mei bisa menyimpulkan seperti apa nggih? Kesimpulan yang apa ini Bu Lili? Untuk kesimpulan pertemuan ini tadi dari awal sampai akhir, ini Bu Mei dapat menyimpulkan bagaimana, tentang rencana, yang Bu Mei akan nanti laksanakan, seperti itu. Ya, kalau apa namanya, saya juga bisa menyimpulkan itu memang permasalahan saya ini juga mungkin permasalahan klasik untuk guru BK ya. Jadi memang BK itu karena kadang kurang dikenal siswa. Ketika dikenal pun itu biasanya dibilang polisi sekolah seperti itu. Nah, Nggih, permasalahan-permasalahan klasik ini memang dari dulu sampai sekarang dan ini memang belum menemukan formula yang tepat gitu. Nah, beberapa rencana yang saya lakukan, yang saya rencanakan tadi, ya rancangan, kemudian strategi yang akan saya laksanakan tadi, ya barangkali bisa apa namanya sedikit meluruskan nggih, paradigma dengan bimbingan konseling yang keliru gitu harapan saya seperti itu. Jadi ke depan itu citra BK di sekolah ini bisa lebih baik gitu, lebih bisa diterima, kemudian eksistensinya sudah mulai muncul, sehingga memang sudah diakui benar-benar profesi BK ini sangat bermanfaat untuk siswa dan difasilitasi secara benar gitu. nggih, Oke. nggih. Mungkin Bu Mei ada apa, unek-unek lagi yang mau disampaikan? Ya, memang sepertilah Bu Lili. Banyak sekali unek-unek sebenarnya, tapi untuk apa pertemuan hari ini sih sekiranya itu dulu sih Bu yang paling mengganjal dalam pikiran saya gitu. Nggih, oh. Waktu lain waktu gitu saya mungkin akan ngoceh lagi dengan Bu Lili. Oh, nggih, Bu Mei. Ini kira-kira kapan Bu Mei nanti akan, melakukan rencananya Bu Mei tadi, program-programnya Bu Mei ini? Kalau program saya sesegera mungkin sih Bu, mungkin ya saya segera menemui gitu dulu nanti bagaimana hasilnya. Terus nanti setelah itu ya melakukan rencana-rencana yang lain. Oh, nggih. Terus, bagaimana, perasaan Bu Mei saat ini?
Ya, dalam alhamdulillah melakukan Bu bridging Lili, ini? saya sangat senang gitu Bu Lili mau mendengarkan keluh kesah saya sore-sore nih, Bu Lili mungkin udah capek ya Bu. Nggih, nggak apa-apa Bu Mei, Ya, nggih. tapi mendengarkan keluh Nggih, kesah saya menyampah di tempatnya Bu Lili ini. nggih, baiklah, saya rasa kita sudah selesai nggih Bu, untuk hari ini tidak ada yang perlu disampaikan lagi Bu Mei? Sudah Bu, sudah Sudah, cukup. oh nggih Nggih. sudah cukup, baik. Nggih. Silakan Bu Mei nanti implementasikan strategi yang, Ibu Mei rancang, saya tunggu hasilnya nggih Bu Mei. Jadi nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi seperti itu. Nggih Bu Lili, terima kasih waktunya. Nggih, makasih Bu Mei, nggih saya akhiri nggih untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.